teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahma dengan NIM 222110019. Saya berasal dari Prodi Ilmu dan Al-Quran Tafsir 1, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kearifan lokal dalam memitigasi bencana. Yang pertama, bagaimana sih kearifan lokal suku Kaili dalam memitigasi bencana? Dan yang kedua, kearifan lokal apa saja yang ada di Indonesia yang dapat kita adopsi di Sulawesi Tengah ini? Pembahasan 1. Teman-teman tahu tidak, Tokaili merupakan etnis asli Lembah Palu yang bermukim di pesisir Teluk Palu. Mereka merupakan komunitas yang telah terbiasa menghadapi bencana alam karena letak geografis kota Palu yang rawan akan bencana. Mereka memiliki seperangkat pengetahuan lokal yang merupakan pola dari budaya Kaili yang mereka wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sayangnya, orang-orang Kaili lebih mengedepankan budaya tutur daripada budaya tulis, sehingga sulit untuk mendapatkan data atau manuskrip di zaman sekarang. Hal tersebut menyebabkan orang-orang yang hidup di zaman sekarang kurang mengetahui adanya peringatan-peringatan tersebut. Hingga datanglah gempa, tsunami, dan likuifaksi pada tanggal 28 September 2018 di kota Palu yang membuat kita teringat kembali dan mencoba untuk mempelajari kembali peringatan-peringatan tersebut. Lantas, apa saja sih kearifan lokal yang dimiliki suku Kaili dalam memitigasi bencana? Yuk sama-sama kita bahas. Yang pertama ada yang namanya Kayori. Kayori adalah syair-syair yang berisi cerita mengenai gempa yang terjadi di kota Palu pada tahun 1938 dengan tujuan untuk mengingatkan generasi keturunan bahwa pernah terjadi gempa di masa lalu. Di dalamnya juga diceritakan mengenai keadaan yang terjadi di daerah-daerah tertentu saat gempa itu terjadi dan desa mana yang selamat atas kejadian tersebut. Yang kedua ada namanya toponimi. Toponimi adalah penamaan untuk daerah-daerah sesuai kejadian yang pernah terjadi di dalam wilayah tersebut atau berdasarkan kondisi alam dan sosial pada saat itu. Contohnya seperti Balaroa yang berarti bencana besar. Kemudian ada juga Petobo yang berasal dari kata Nalodo yang berarti likuifaksi. Kemudian ada juga Sirenja yang berarti banyak air dan lain sebagainya. Yang ketiga ada namanya tutura. Tutura artinya tutur atau bercerita. Pada masyarakat Kaili terdahulu sering dilakukan pada saat istirahat dari berburu, berladang, berkebun, dan sebelum tidur. Di dalam tutura tersebut, orang-orang terdahulu menceritakan tentang kejadian bencana, khususnya gempa, tsunami, dan likuifaksi. Di dalamnya juga menceritakan daerah mana yang rawan bencana dan apa yang harus dilakukan saat bencana terjadi. Pembahasan 2. Pertama, kearifan lokal di Pariaman yang bernama Hoyak Tabuik. Di dalamnya ada kegiatan penanaman tanaman cemara dan mangrove di pesisir pantai agar terlindung dari derasnya ombak dan mengurangi efek dari tsunami. Menurut saya sendiri, kearifan lokal ini sangat cocok kita terapkan di kota Palu, terlebih di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan perairan, seperti Tipo, Mamboro, dan lain sebagainya. Yang kedua, kearifan lokal suku Baduy yang bernama Pikukuh atau aturan adat membangun rumah. Di sana mereka membangun rumah menggunakan bahan-bahan yang aman dan kuat agar rumah tidak mudah rusak. Saya rasa kearifan lokal ini sangat cocok untuk diterapkan di kota Palu kita tercinta. Walaupun tidak sama persis, tapi kita bisa membuat yang serupa karena kita hidup di daerah yang rawan akan bencana gempa. Ketiga, kearifan lokal di desa Kampung Naga. Ada yang namanya sangkedan. Hal tersebut dapat menghambat terkikisnya tanah oleh aliran air hujan. Menurut saya, ini sangat cocok dilakukan di kebun kopi sebab di sana rawan bencana longsor yang dapat membahayakan para pengguna jalan. Itulah pembahasan mengenai kearifan lokal dalam memitigasi bencana. Sekarang teman-teman jadi paham kan atas pentingnya pengetahuan ini, yaitu agar kita lebih mengenal dan lebih memahami daerah tempat kita tinggali, agar kita lebih waspada, dan agar kita memiliki gambaran atas kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Jas merah, jangan sekali-kali lupakan sejarah. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semua, ayo kita kembali mempelajari kearifan lokal dalam mitigasi bencana, karena ini semua untuk keamanan dan kenyamanan diri kita sendiri juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.